Ya, selamat pagi untuk anak share yang menantikan pembelajaran dari kita untuk agama Kristen untuk hari ini untuk kelas 4. Ya, kiranya anak share juga penuh dengan semangat untuk menantikan pembelajaran kita dan anak share dalam keadaan sehat dalam menantikan pembelajaran kita ini. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, berkati pembelajaran dari kami saat ini bersama dengan anak didik kami kelas 4. Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, kita akan buka buku kita ini di pembelajaran 7, yaitu sukacitaku dalam Allah. Ya, sukacitaku dalam Allah. Bacaan Alkitab kita Yesaya 51 ayat 6 dan 1 Petrus 1 ayat 3. Ya, kita mau tahu apa yang dimaksud dengan sukacita dalam Allah. Tetapi sebelumnya kita bernyanyi dulu nyanyian kita, Pelangi Sehabis Hujan. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita, ya, di pendahuluan kita. Ya, ini boleh anak-anak saya tanggapi dan jawab ya dalam buku tugasnya. Ya, apakah kamu mempunyai sesuatu yang sangat kamu sayangi? Ya, kalau
Ada apa itu? Ya, nanti dijawab ya. Lalu bagaimana perasaanmu ketika kehilangan sesuatu yang sangat kamu sayangi? Ya, bagaimana perasaanmu ketika kehilangan sesuatu yang sangat kamu sayangi? Ya, boleh dijawab ya di dalam buku tugasnya ya untuk pelajaran kita ini. Ya, kita tahu bahwa peristiwa kematian itu sangatlah ditakuti ya. Kematian itu sangat ditakuti oleh semua orang, dan bahkan kita pun memiliki yang namanya hewan aja atau binatang saja yang kita sayangi mati, ya kita merasa sedih ya, kita merasa sesuatu hal tidak senang ya, sedihlah perasaan kita. Dan apalagi ya keluarga kita dan tetangga kita dan orang-orang yang kita kasihi itu juga meninggal dunia, kita pun merasa sedih sekali ya. Itu adalah memang betul-betul perasaan yang timbul dalam hati kita ya, karena memang kematian itu atau orang yang meninggal itu betul-betul sangat ditakuti oleh orang. Kematian adalah suatu peristiwa yang terjadi kepada setiap manusia ya, yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Semua orang pasti akan mati. Semua orang yang lahir pasti akan mengalami kematian. Tidak ada ya, itu hanya ada dalam kitab ya, pada zaman yang dahulu yang terangkat di surga ya. Ada sebenarnya ya, tetapi kita lihat pada umumnya bahwa setiap orang yang mengalami kelahiran pasti akan mengalami kematian, baik itu yang besar, yang kecil, yang tua ya, bahkan yang bayi sekalipun bisa mengalami yang namanya kematian ya. Kita tahu ya, kalau waktu kita lahir kita disambut dengan sukacita, bahkan orang-orang yang mengalami kelahiran disambut dengan sukacita. Tetapi kalau orang yang meninggal atau mengalami kematian justru disambut dengan sedih. Ya betul, sedih ya. Kalau kita memang betul-betul melihat aja atau keluarga kita yang meninggal, kita sangat sedih ya. Karena apa? Karena kita memang sayang, peduli kepada mereka ya. Jadi memang bahwa kematian ya sama dengan kehilangan ya, bahwa kita kehilangan sesuatu ya, apalagi kita, keluarga kita mengalami yang namanya kematian itu ya, pasti kita kehilangan. Teman kita juga pasti kita kehilangan ya, daripada saudara kita itu sendiri ya. Oleh karena gambaran manusia tentang kematian tidak menyenangkan, manusia berusaha menghindari dari kematian dengan berbagai cara ya. Jadi karena memang betul kematian ini menakutkan ya, manusia pun berusaha untuk menghindari kematian ini dengan berbagai cara. Seperti tadi, dia rajin olahraga, dia berpikir positif, dia hidup sehat, dia makan makanan yang bervitamin ya kan. Bahkan banyak yang dilakukan, membuat bahkan memakai produk-produk yang membuat awet muda atau awet cantik ya, itu sampai dilakukan oleh manusia. Itu memang hal yang wajar, yang biasa saja. Tetapi perlu kita tahu bahwa itu juga terbatas ya, bahwa itu juga terbatas ya. Bukan berarti lewat mereka melakukan olahraga, makan makanan yang sehat ya kan, vitamin, bahkan mereka juga bisa memakai produk-produk yang membuat cantik, membuat awet muda ya. Tapi ingat, itu bukan berarti kematian itu bisa batal. Tetapi perlu kita tahu ya, kematian akan tetap hadir dalam hidup manusia ya. Tahukah kamu 3 hal yang membedakan kematian manusia yang satu dengan manusia yang lain ya?
perbedaan daripada kematian manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kita lihat di sini ya. Yang pertama, penyebab kematian yakni sakit oleh karena penyakit, kecelakaan, bencana alam, dan usia lanjut. Itu adalah yang dialami oleh manusia. Kecelakaan, ya kan, penyakit, ya, lanjut usia, bencana alam. Itu dialami oleh manusia sehingga mengakibatkan kematian. Dan yang kedua, waktu kematian yang berbeda antara manusia, ya. Ini kita lihat ya, bahwa ada orang yang meninggal secara tiba-tiba atau ada yang meninggal pada usia lanjut, ya. Ada mati secara tiba-tiba dan usia lanjut. Lalu yang ketiga, ya, tempat kematian yang berbeda, seperti ada yang meninggal di rumah pribadi, ya, di rumah sakit. Kematian itu yang berbeda, ya, tempatnya ada di rumah sakit, ada di rumah sendiri, bahkan ada di kendaraan, dan ada di mana-mana tempat-tempat tertentu, ya. Itu bisa mengakibatkan bisa kita di mana kita ada dan di mana manusia ada, di situ bisa ada yang namanya kematian, ya. Itu adalah bahkan di tempat-tempat yang tidak terduga terjadi juga yang namanya kematian, ya. Ini perlu kita tahu sebagai anak-anak yang sudah belajar, ya. Perspektif Kristen tentang kematian. Sebagai orang Kristen, kita percaya dan tahu bahwa kematian bukan akhir dari keberadaan, namun hal itu tetap merupakan suatu perpisahan, ya. Itu adalah akhir dari suatu hubungan yang mempunyai arti istimewa bagi kita dalam kehidupan dunia. Kata kematian terjemahkan dari kata dalam bahasa Yunani, ya, thanatos, dalam Roma 6 ayat 23a, Alkitab terjemahan baru. Kata tersebut diterjemahkan maut. Kata kematian berarti perpisahan. Jadi ini perlu kita ketahui sekali lagi, bahwa bagi orang percaya sebenarnya kematian itu ya bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi ada bisa ya menakutkan bagi orang-orang yang tidak percaya, karena akan menuju kepada maut atau kebinasaan, ya. Ada perlu kita pahami di sini, ya. Menurut Alkitab ada 3 bentuk kematian yang dialami manusia. Yang pertama, kematian rohani, di mana hubungan manusia dengan Allah terputus, ya. Ada kematian rohani, ya, hubungan Allah dengan manusia terputus. Dan kematian yang kedua, kematian jasmani, di mana kehidupan manusia mengalami pembusukan dan tubuh akan kembali ke tanah. Dan yang ketiga, kematian kekal atau kematian kedua, di mana tubuh, jiwa dan roh terpisah dengan Allah selama-lamanya. Jadi ada 3 ya kematian di dalam Alkitab, yaitu kematian rohani, itu yang pertama, dan yang kedua kematian jasmani, dan yang ketiga kematian kekal. Itu yang perlu kita tahu, ya, di dalam perspektif kekristenan tentang kematian. Lalu bagaimana sikap kita terhadap kematian? Sebagai orang Kristen, hal yang harus kita lakukan adalah berserah penuh kepada Tuhan. Penyerahan diri ini bukan karena kita takut pada kematian dan melihat kehidupan tidak berharga lagi, melainkan karena kita percaya bahwa baik hidup maupun mati diatur oleh Allah. Jadi kita nggak perlu takut, tetapi kita berserah kepada Tuhan, ya. Perspektif kita, pandangan kita kepada kematian ini, sekali lagi kita harus berserah kepada Tuhan, ya. Kita harus tetap hidup mati di tangan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita lebih lagi kuat dalam menghadapi kehidupan kita, ya. Kamu sekarang sudah memahami tentang kebesaran Allah dalam kematian. Oleh karena itu sebenarnya kamu tidak perlu takut, ya, terlalu sedih dan merasa kehilangan dengan berkepanjangan, sebab baik saat kita hidup maupun meninggal, kita tetap ada dalam kasih Tuhan. Kalau kita mati dalam Tuhan, maksudnya kalau ada keluarga kita yang telah meninggal, ya, jangan kita larut dalam kesedihan. Jangan kita larut terus
memikirkan hal itu. Tetapi kita harus berserah kepada Tuhan bahwa kematian itu memang harus kita hadapi, ya, tetapi kita harus mati di dalam Tuhan, ya, berserah kepada Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita hidup kuat dan tetap berserah kepada Tuhan, ya. Jadi kita mendapat sukacita dalam Allah, ya. Jadi sukacita kita itu sebenarnya kematian itu menjadi sukacita bagi orang-orang percaya. Jadi jadilah anak-anak yang tetap, ya, berserah kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya. Kita harus tahu bahwa Allah berdaulat dalam kehidupan dan kematian manusia, ya. Allah mengerti semua rencana yang Dia buat dalam setiap peristiwa dalam hidup kita. Kita harus berlatih percaya bahwa di balik semua peristiwa, sekalipun kehilangan orang yang kita kasihi atau hal yang kita sayangi karena kematian pun, ada maksud Tuhan yang baik. Kita akan mengerti suatu saat kehendak Tuhan tersebut. Jadi kita harus tetap bersyukur dan berharap kepada Tuhan, ya. Ini perlu untuk kita pahami dan kita mengerti sebagai anak-anak yang sudah belajar.